Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TKJ 2 yang bernama Desi Lestari dan Nur Halimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi memperbaiki permasalahan dan kendala yang terjadi pada saat membangun jaringan. Yang pertama, saat memutuskan untuk membangun sebuah jaringan komputer, banyak hal yang kemudian membuat orang lalu membatalkan rencana tersebut. Sebagian besar dari kita pasti sangat sadar betapa pentingnya peran sebuah jaringan komputer. Akan tetapi, kemudian waktu saat akan memulai merencanakan untuk membangun jaringan komputer, kita lalu menjadi pesimis ketika dihadapkan pada berbagai pertimbangan seperti dana, waktu, dan juga faktor teknis terkait instalasi serta perawatan jaringan komputer itu. Yang kedua, pada posting ini dibahas tentang kenyataan yang harus dihadapi. Hal-hal berikut ini biasanya ke depannya akan menjadi kendala dan oleh karena itu mesti dipertimbangkan bagaimana cara mengatasinya sejak dari awal. 1. Butuh dana dan waktu ekstra. Saat membeli komputer biasanya kita tidak terpikir tentang jaringan komputer ketika teman, tetangga, atau anggota keluarga lainnya mulai berbicara tentang wifi, printer sharing, file sharing, maka barulah mulai terpikirkan tentang yang namanya jaringan. Barulah kita mulai berpikir tentang apa itu jaringan, perangkat tambahan apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer, berapa biayanya, butuh berapa lama untuk membuat sebuah jaringan komputer dan sebagainya. Jadi dalam rencana keuangan kita sebaiknya dimasukkan juga alokasi dana untuk pengadaan peralatan untuk kebutuhan jaringan. Perangkat seperti kabel wifi, access point adalah mutlak dibutuhkan ketika membangun sebuah jaringan komputer. Membangun sebuah jaringan juga cukup banyak menyita waktu. Butuh beberapa hari untuk menarik dan merapikan kabel data serta instalasi jaringan kabel, tergantung kondisi lokasi. 2. Memahami tingkat kesulitan terkait instalasi jaringan komputer. Membandingkan kemampuan dan pengetahuan kita dengan tingkat kesulitan terkait proses instalasi adalah hal penting. Hal ini bertujuan agar rencana kita benar-benar matang dan tidak berhenti di tengah jalan. Contoh beberapa pengetahuan dasar seperti jenis koneksi kabel yang mesti terpasang, bagaimana mengatur IP address yang akan dipakai merupakan hal-hal dasar yang mesti dipahami dengan baik. Jika tidak memahami tingkat kesulitan yang bakal dihadapi nanti, maka Anda akan menyia-nyiakan banyak hal mulai dari dana sampai waktu. Pastikan Anda memahami langkah demi langkah dalam membangun sebuah jaringan komputer. 3. Perawatan dan support terhadap masalah jaringan. Sangat baik jika perawatan jaringan dimasukkan juga dalam agenda rencana saat membuat jaringan komputer. Perawatan jaringan komputer tidak hanya berhubungan dengan troubleshooting masalah yang lain, tetapi juga menyiapkan cadangan perangkat jika terjadi kerusakan pada perangkat jaringan yang sedang dipakai. 4. Masalah keamanan. Tahapan berikutnya setelah melewati kendala terkait dengan instalasi adalah kesalahan keamanan. Ancaman keamanan tidak semata datang dari luar tetapi juga dari sesama pemakai komputer yang ada dalam jaringan. 5. Akses ke perangkat dan file. Dalam jaringan komputer, akses ke perangkat dan file yang dipakai secara bersama-sama harus dipahami bahwa kondisinya berbeda dibanding jika perangkat komputer digunakan untuk terkoneksi langsung oleh satu komputer saja. Salah satu contoh bahwa pada jaringan komputer, pemakaian printer dilakukan secara bergantian, sehingga hal ini membutuhkan kesabaran dari tiap-tiap pengguna komputer yang tergabung dalam jaringan. 6. Kecepatan akses. Konsekuensi yang paling dirasakan saat menggunakan jaringan komputer adalah sedikit menurunnya kecepatan dalam mengakses data dari server. Hal ini disebabkan karena adanya waktu tunda karena harus dilakukan jaringan komputer atau kabel dan tanpa kabel. Masalah jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Yang ini merupakan masalah jaringan yang umum kita temui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa memengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan karena putusnya kabel patch Anda karena digigit tikus. Masalah jaringan yang berdampak pada satu blok gedung karena putusnya kabel antar switch atau uplink kabel, atau bahkan berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN Anda karena kegagalan backbone kabel.
Dampak ambruknya jaringan. Masalah jaringan yang berdampak pada sebuah komputer saja mungkin bukan masalah besar kecuali itu komputer sang jenderal or sang direktur Anda, tapi masalah jaringan yang berdampak pada jaringan LAN Anda secara keseluruhan atau bahkan berdampak secara global dalam bisnis corporate Anda bisa membuat keringat dingin Anda keluar deras. Enable STP switch. Dalam jaringan multi-switch dan kompleks maka spanning tree protocol atau STP haruslah di-enable dan dituning secara manual. STP adalah suatu service yang memungkinkan jaringan switch 2 dan bridge 2 LAN Anda terkoneksi satu sama lain secara redundant dengan suatu mekanisme yang bisa mencegah blinding loops. Masalah jaringan karena kegagalan piranti jaringan. Skala gangguan akibat dari kegagalan piranti jaringan juga bisa bervariasi dari hanya sebuah komputer karena kegagalan NIC LAN card. Link redundancy. Terus bagaimana kalau kegagalan jaringan itu akibat kerusakan pada switch? Desain Anda mengenai redundancy jaringan akan sangat membantu dalam menyelamatkan kegagalan jaringan Anda. 1. Scanning wireless AP. Komputer berbasis XP atau Vista yang mempunyai wireless adapter aktif yang support wireless auto configuration akan selalu melakukan scanning adanya wireless AP pada jangkauan setiap 60 set. 2. Memilih suatu wireless AP. Dari frame prop response yang diterima, wireless client memilih wireless AP di mana ia akan mencoba melakukan autentifikasi dan koneksi. Kapabilitas wireless AP. Wireless AP memperkenalkan kapabilitasnya di dalam frame from response. Jika wireless client tidak mendukung kapabilitas yang diperkenalkan di dalam probe response tersebut, maka wireless client mengalami masalah jaringan wireless atau tidak bisa memilih wireless. 3. Proses autentikasi terhadap wireless AP yang dipilih. Setelah memilih wireless AP yang akan dikoneksikan, proses selanjutnya adalah proses autentifikasi. Jenis autentikasi tergantung kapabilitas security wireless AP dan bagaimana klien konfigurasi untuk melakukan autentifikasi jaringan wireless. Jika Anda menambahkan wireless network dari TB wireless network pada property wireless connection Anda, maka by default akan open system authentic dalam dan kemudian IEE 802.1x. 4. Proses koneksi jaringan wireless AP yang dipilih. Setelah selesai melakukan proses authentication, wireless adapter dan wireless AP saling bertukar serangkaian pesan untuk membentuk suatu koneksi. 5. Mendapatkan konfigurasi TCP atau IP. Setelah koneksi terbentuk, wireless client dapat memulai pengirim frame wireless yang mengandung paket TCP atau IP. Masalah umum wireless. Masalah koneksivitas paling banyak dalam masalah Wi-Fi adalah sebagai berikut. Tidak berhasil melakukan koneksi wireless. Koneksi yang intermittent. Sumber interferensi sinyal. Standar 802 11B atau G bekerja pada frekuensi 2.4 GHz yang sama dipakai pada perangkat wireless lainnya seperti cordless phone, microwave, perangkat keamanan dan monitoring rumah, dan juga kamera video wireless. Sumber interferensi ini sangat mengganggu yang bisa mengakibatkan wireless problem di mana klien Wi-Fi komputer tidak bisa koneksi ke wireless AV. Untuk memastikannya, matikan sementara sumber interferensi ini atau pindahkan wireless client dan wireless AP. Jauhkan dari sumber interferensi ini dan lihat apakah ada perubahan atau masih ada masalah jaringan wireless. Sumber pelemahan atau atenuasi sinyal. Sumber pelemah atau penghalang sinyal seperti dinding, atap, lapisan metal antara wireless client dan wireless AP dapat menyebabkan gangguan sinyal wireless atau hilangnya kekuatan sinyal. Pada beberapa kasus bahkan kehilangan sinyal yang sama sekali yang menyebabkan masalah Wi-Fi tidak bisa terhubung sama sekali. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.